سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به dan tersebut di dalam kitab Awarif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berdiri hamba kepada sembahyang yang maktubah, padahal berhadap ia atas Allah Ta'ala dengan hatinya dan pendengarannya dan penglihatannya, niscaya berpaling ia daripada sembahyangnya, sesungguhnya ia keluar daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Sembahyang maktubah, sembahyang yang difardukan oleh Allah di dalam si malam 5 waktu. Yang sembahyangnya hana jalan untuk gedayung kubah, yakni berangkapan kri mentang mesti gedayung kerjakan. Cuma betakalan sembahyangnya sebagai beban atau penghalang bagi gedayung daripada aktivitas yang lain, melainkan takalan sembahyangnya sebagai kebutuhan jasmani dan rohani kitanya. Karena sembahyangnya diwajibkan oleh Allah nak sebagai media untuk kitanya bermunajat dengan Allah. Maka wadai kitanya deng untuk sembahyang, hendaknya hanya tubuh lahi menteng yang kitanya pakai untuk sembahyang. Akan tetapi hati kitanya, pendengaran kitanya, penglihatan kitanya mandum menghadap kepada Allah. Dan bila kitanya tak kerjakan yang laginya, maka na janji daripada Nabi di dalam sebuah hadis yang disebut dalam kitab Awarif, orang yang wadai gedang sembahyang maktubah dalam keadaan menghadap hati, pendengaran dan penglihatan hanya kepada Allah semata, orangnya wadai selesai daripada sembahyangnya, ganyan tebit daripada ubina dosa glih lagi kiban glih wate uro ganyan lagi bahwa. Artinya hanali dosa yang mutumat batumu mandum glih dengan sembahyang yang dikerjakan, yang wate kekerjakan sembahyangnya zahir dan batin ganyan betul-betul menghadap kepada Allah. Cuma bak pegah berhadap kepada Allahnya mudah bak tak pegah. Adapun bak tak puput
menyokong kitanya betul-betul khusyuk tunduk kepada Allah, tangguh. Bahkan karena Allah sendiri memegang dalam Al-Quran, sembahyangnya perkara yang lain. Inna salata la kabiratun illa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu sungguh perkara yang lain, kecuali dia ada orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, orang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk, orang yang betul-betul dalam hati orangnya punya keyakinan sebuah saat nanti ganyan akan merumpah dengan Allah, dan kebibit ganyan akan kembali hanya kepada Allah. Bila hana dah gunakan hati, penglihatan, pendengaran kitanya menghadap kepada Allah di dalam sembahyang, yang bertanda sembahyang kitanya hana ikhlas. Ni hana ikhlas, Allah hana tu. Walaupun kitanya hana dah ingat kena tung hana tung, tapi ikhtiar kitanya benar. Bahkan karena menepegang oleh ulama-ulama tasawuf, andaikan Allah keberitahu bagi kitanya hamba, ubina sembahyang yang kitanya puput, mensabuh hana yang diterima. Ubina sujud yang kitanya puput, hana mestiga sujud yang diterima oleh Allah. Tetap kitanya patut bersyukur kepada Allah. Bahkan karena Allah akan pilih kitanya untuk mengerjakan sembahyang, karena pilih kitanya untuk mengerjakan sujud kepada Allah. Karena ramai di antara makhluk Allah yang hana ditim sembahyang, dengan sendirinya hana sujud. Padahal sujudnya media yang paling utama untuk membuktikan kitanya betul-betul hamba Allah. Cuma di sini baik takadan ke masalahnya. Posisi janji yang kalian dipegang oleh Nabi kepada kitanya orang yang betul-betul wadih sembahyang, hadir kitanya zahir dan batin dalam sembahyang. Hanjithan benar keikhlasan di dalam sembahyang. Di samping kitanya pandang sembahyangnya sebagai kebutuhan kitanya sebagai media untuk bermunajat dengan Allah, tingkat keikhlasan kitanya dinilai oleh Allah sehingga dijadikan sembahyangnya sebagai penghapus, penebus ubina dosa yang pernah kitanya kerjakan. Iban boleh meyo kitanya wate uro lagi bama. Anak sapuna. Bahkan uro-uro yang kitanya lalui dari semenjak kitanya lahir, hana beban sapu pemeyangkut dengan dosa. Walaupun lahir yang hana diharapkan, lahir dari hubungan yang hana ged, tetap anak yang lahirnya boleh daripada dosa. Jadi ada istilah anak zina, sebetulnya predikat anak zinanya karena kesalahan daripada dua makhluk yang menyebabkan lahir anaknya. Sementara anaknya sekiranya nak beri hak untuk memilih, hai tim lahir dia.
Bahkan karena beban malai ditanggung, awak ada ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadinya perlu kita yang perhatikan supaya sembahyang-sembahyang yang kita yang kerjakan berjadi sebagai penebus kesalahan dan dosa yang pernah kita yang buat. Karena istighfar katanya kalau dente istighfarnya menjadi jalan untuk memberi keampunan dari segala dosa. Karena le istighfar yang kita yang baca mentang perlu untuk kita yang istighfar balik. Kita yang pegang pengakuan bahawa Allah Ta'ala kita yang ada lagi ampun bahawa. Sementara hati kita yang mentang mengingat-ingat keseumpama dosa yang pernah kita yang kerjakan, atau hanya pernah terbayang membaca di dalam hati mentang pun salah yang pernah kita yang buat. Tak istighfar maka ada baca macam istighfar. Jadi kahana ampun dosa, hana gelih dosa dengan istighfar, harap-harap kita yang gelih dosa dengan sembahyang makhluk. Dan adalah takut akan sebagai takut daripada mendahului akan imam pada rukuknya dan sujudnya dan berdirinya. Bagi orang yang mengerjakan sembahyang maktubah secara berjamaah, mungkin katanya najis ada anak tapi langsung 3 bulan Ramadan. Nah hadir do menasa atau miyabang katanya nah hadir do menasa berpengaruh ahad. Karena nak acara sama dia padahal anak mesti ada orang-orang lain yang ada kena jaga sih, tapi benar ditemani oleh yang bila katanya tak pupu sembahyang maktubah secara berjamaah, yang bergetar tak jaga sampai roh awal kita rukuk dengan imam, roh awal kita sujud dengan imam, roh lewat kita deng daripada imam. Bahkan dia adanya perlu bugat tak jaga, maka bahwasanya yang demikian itu maksiat yang qabihah, maksiat yang buruk, yang ditakuti atas orang yang berbuat demikian itu bahwa dijadikan Allah Ta'ala akan kepalanya seperti kepala himar, keledai, kepala keledai. Ini bahasa Aceh hanya ada syabuh keledai kan. Tapi ini bahasa Indonesia membalik baju kamu balik arti. Baru mungkin kedelai, keledai. Jadinya ancaman ancaman bagi orang yang hanya mengindahkan aturan berjamaah. Jadi paling utama bagi uragam, karena uragam yang berat gepu beban untuk sembahyang berjamaah, maka hanjahan mesti betul-betul mengerti tentang aturan berjamaah. Menyohan geharap dengan berjamaah merupakan fadilah 27 derajat, malahan sembahyang hanasa. Bahkan gara-gara aturan berjamaah anak itu. Jadi dalam berjamaah mesti dijaga sampai mendahului imam. Khususnya bagi kita nyorina, karena kita dadang dilikut tapi. Jadi tunggu imam hadir kalan, meyadir dari ngasu kaji. Mami yasu pi ubud tunggu imam, awak tegerku membaca takbir intikalat, nah tapi hana depu, hana dengar. Sementara di kitanya kata kita dah baca Fatihah kabeh.
Mia sembahyang sir, kita baca ayat lah, sembahyang zuhur, sembahyang asar, kali baca ayat. Tapi sunyi di kehana dia dari ngasuh takut. Dalam hanya fikir bah kerupung. Kadang kau pun kau penuh kau kerupung. Padahal kalau kerupung, apa menyokong kita yang melangkah untuk mengerjakan rukun, otomatis leh kitanya menantu makninah di dalam rukun, tak baca tasbih dalam rukun, tak beda ada iktidal sementara rukun memandanglah rukun anak rukun. Padahal aturan berjamaah kitanya makmum mubarosah tak ikut terorayum berdadepu dengan perpindahan dan kuimu. Minah dan kuimum dari satu rukun kepada rukun yang lain berdepu. Jarak depu dia ada kala dengan tak kala langsung dan kuimum kah berpindah dari deng ke rukun, dari rukun ke iktidal, atau dengan tak dengar suara dan kuimum, atau dengan tak kala sebahagian jamaah yang lain, yang oleh sebahagian jamaah yang lain dia kekala langsung dan kuimum, atau dia dengar suatu ini. Mami yang tanya hana hansa berjamaah. Ini termasuk salah satu aturan berjamaah. Jadi sehingga menyembah masjid-masjid yang raya dipakai mubalik. Selagi di Masjidil Haram, menyembah tanya nasi lagi di Masjid Istiqlal, Masjid Banda Aceh, Masjid Raya. Pakai mubalik. Karena di dengku imam kebaca takbir intikalannya hana begitu raya kebaca. So si yang beraya tu membalik Allahu Akbar dengku. Jadi membalik yang beraya tu untuk didengar di bantu jemaah. Cuma pakai mubaliknya bersalah. Menyo sekiranya suara dengku imam hantu kepada mandum makmum yang dari ikut. Adapun ya suara dunggu imam terus ke mandum makmum yang dari ikut, anak berleh balik. Sebab mana balik tukang betul. Atau bahasa Indonesia penyampai. Orang betul bahasa itu. Putra yang betul, so imam. Tunggu imam kali musuh kali baca takbir intikalan Allahu Akbar. Cuma hana terus kemandum jamaah yang na dalam tempat sembahyangnya. Maka putra oleh orang yang kagak angkat untuk putra tu imam. Cuma yang agak aneh, mubalik gedam bahasa pertama dilika imam. Mamiana sah dilika dia mentertoboh sah. Pada makna hana si mubalik. Padahal dia mubaliknya baksaf kira-kira safnya cuma terus suara ini. Sawlikanya antara ini. Yang kinan kita mubalik. Supaya suruh imam yang terus enan disambung di mubalik untuk betul dikut lagi. Sehingga mubaliknya hana terbatas pasti rawur. Tergantung kebutuhan. Yang terlalu luas tempat atau masjid pada sembahyang atau lapangan, hansip dengan balik pakai dua. Imam Rasul balik pertama. Balik pertama musuh berhabis raya. Rasul balik yang kedua. Balik yang keduanya untuk betul pedih ke jamaah yang nak diikut mubalik yang kedua. Yang balik. Mam yang jino dah membalik. Ada yang melihat padaku yang kena membalik. Nyada gemusah bijis. Allah Akbar. Yang mansabah masjid yang tabana le speaker bantu. Rata damai rata dia ke mandung ke hidung oleh mana. Jadi minyak kanannya berbeda apa yang depan. Karena alat beraya itu alat itu.
Lagi berokon kita yang perle dan kabar buku mentang hai yang perle dan kabar pun yang di upaya nak kirim surat. Kirim surat, maknanya kami bak pos, DP perangko le pos, stempel, maknanya email itu tukang pos. Ini no ana hitungan detik. Tenter no kata menjadi. Tenter ini kata mana? Jadi menurut Damun, ia dino Damun mubaliknya hana dimahaja. Bahkan karena alat perayaan untuk putruk seimum kepada mandub jamaah karena alat. Jadi perpindahan ke imam salah satu syarat kita boleh kita yang makmum supaya baik mendahului kita yang makmum dia ada perpindahan ke imam. Jadi mio galau gerupuk dong ke imam kita yang kata rupuk, galau sejud dong ke imam kata sejud. Mana sih awak dia bedah dari sejud ke dalam galau ke bedah dong ke imam dia kata bedah. Ini merupakan maksiat yang keji. Yang kita kuti orang yang dipuput lagi yang tapi oleh Allah Taala kepujuk oleh orang yang tinggal huru akhirat lagi oleh budi. Dan jika memperkuat akan dia dengan sengaja, sengaja lagi yang dipuput di orang, yang haram lagi membatalkan sembahyang. Beliau mendosa sembahyang batin. Gedang dilika imam. Tunggu imam baru walam yakul lahu iganya ka gedang baru. Imam kalau dia kuat nahan. Kagak ada je mana Allahu akbar. Baru gedang ke imam itu. Yang dia tunggu imam maka bingkai macam le dalam yang mohon ke bawah kan dang ke imam. Jadi hanjut sengaja cicik dosa dan dia berbatu sembahyang. Nya terdahulu daripada imam lebih daripada dua boh rukun. Imam yang tak rukun hanya dia berbatu sembahyang. Cuma yang berdosa tetap berdosa. Bahkan karena kita akan melanggar dengan aturan berjamaah. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dengan dua rukun daripada ketiadaan uzur. Hana uzur, hana halangan. Kitanya hana mengikut dengan mugrak tunggu imam. Tunggu imam getran baruku kitanya mantan tada. Tunggu imam kaki tidak, bedanya pi mantan dada. Nya sampai 20 rukun lagi nya bedanya tinggal dari tunggu imam. Nya dah sengaja batu sembahyang. Artinya hana uzur. Uzur putra uzur. Uzur ada kala batak kiraah, lambat bacaan. Atau batak harkah, lambat pergerakan. Tertinggal katanya karena bacaan kitanya melek, kan tak melek kejadian roh. Ada belum dagaran haikan tajam. Sementara ditunggu imam orang yang tajam bacaan. Kan kekara dia memang bawaan roh tajam. Atau nasi masa-masa kekara lagi wadah sembahyang tarawih. Kekara ada Fatihah miyoi tapon apa. Sehingga kita yang mampu mentinggal itu karena kalau kita baca padahal kita yang muafik. Mana muafik 3 wadah tadamam dalam sembahyang. Allahu Akbar takbiratul ihram pun bedanya makmum pun Allahu Akbar takbiratul ihram. Yang gegen kitanya makmum yang muwafik. Makmum yang muwafik. Yang ketiga damang dalam sembahyang
dengan tengku imam. Atau adakan bertiga tapi masa antara le takbiratul ihram kedanyo dengan rukuk tengku imam, zaman yang bila dah baca Fatihah habis le dah baca. Cuma yang kehadapi tiga datamong atau masa mentangkrit karena tengku imam tajamkan bacaan sementara katanya orang lambat bacaan, maka hanbih lam dah baca kagak rukuk tengku imam. Baru iya karena abudu katanya kagak rukuk tengku imam. Nya dah rukuk aju hanya karena katanya bukan masbuk. Meya masbuk ditanggung Fatihah alimu, tapi meya katanya muafiq anak ditanggung. Tetap tu ada pabrik kerja. Mami ada pabrik kagak tinggal anak buku di sini. Bahkan karena katanya odor, putra odor lambat bacaan. Atau lambat gerak, dia lambat gerak baru urung yang katuha kalimah kata kiri. Nyawa dia kita baru pun haji kita je tiga mana. Salah tersut penurung. Bayang betul-betul baca berubah. Jadi pergerakan kajian dari idam ke rukunya persis lagi dipotong. Baju-baju. Dalam tu gerapa ada dia nya nunggu imam kaki tidak. Kagak tren bahasa jo nunggu imam baru mumat tu. Nya karena autor saya kira karena lambat gerak. Tapi di sini menyo dengan hana autor. Yang surah saya surah autor. Menyo dengan hana autor. Katanya bacaan biasa mentang sampai lagi imam sih. Cuma wadah kerupuk dong ke imam katanya hana dadang gerak. Kadang-kadang kali gerak dia bintik. Kagak tidak dong ke imam hana sih peduli. Wadah kagak datang saja baru datang baru ku. Nyan batu semuanya. Bahkan karena menganggap enteng, menganggap remeh aturan berjamaah. Nya rame, uragam rame tak. Yang ana hukum aturan berjamaah, tapi berjamaah. Jadi keharap menjamaahnya berupa fadilah, malahan jangankan fadilah sesembahyang ana dan jika mendosaan. Mungkin nanti sampai dipegang hukum wajib. Jadi untuk dari Allah mantang perlu dimaklumatkan. Di dalam Al-Quran ada nama menyangkut dengan Allah tetap i'lam ilaika. Artinya diperintahkan untuk kitanya betul-betul mengetahui. Han memada mantang dengan ta'wina Allah sementara Allah hana kita beri. Sehingga perlu kita yang benar ilmu akidah ilmu tauhid. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dengan dua rukun daripada ketiadaan Allah, seperti orang muwafiq. Orang muwafiq kata lagi. Artinya kita yang damang dalam sembahyang, le damang mantangna zaman yang le tapa habis baca Fatihah segala berkumpul. Jadi muwafiqnya na muwafiq takbiratul ihram, na muwafiq pada pertengahan dam. Kira-kira le kita yang takbiratul ihram mantang siwate untuk tapa habis baca Fatihah. Muwafiq itu. Contoh sembahyang jahar maghrib isya subuh. Tengku imam kan takbiratul ihram katanya mantang bagulah dengan takbir sembahyang. Takara boleh takbir sembahyang dari itu begitu terus saf dadang dalam saf. Wate dan takbiratul ihram tengku imam kalau lebih ke baca Fatihah. Langsung dah takbiratul ihram. Allahu akbar. Kabi Fatihah ke wala dhalin. Baca amin. Baca amin tiga-tiga dengan jamaah yang lain, tiga dengan imam. Olehnya dalam lain juga baca Fatihah. Lain baca Fatihah.
Waktu dengar dah baca Fatihah, tak dengar Tunku Imam ke baca ayat. Ayatnya minyak habis ke baca surat pendek. Habis Fatihah kita yang baca, kalau habis kan yang baca surat. Kita yang kata baca Maliki Yaumiddin. Dengar ke Imam wadduha wal laili idza saja. Nya habis Fatihah kita yang kan kalau habis baca surat wadduha. Hanya bertanda kedanya mandang kira muafiq kan masbuk. Bahkan karena gamun lir kedanya takbiratul ihram dengan rukun imam mandang panjangkan. Yang bila ada baca Fatihah, habis ada baca Fatihah mandang rukun imam kalau bertemu. Nyan urung muafiq. Bila ganyan tertinggal daripada imam lebih daripada dengan dua rukun dalam keadaan hana uzur, nyan sembahyang ganyan batul. Nyan yang ada pegang mantabum saja pada pegang sembahyang. Nyan tak kalah waktu urus sembahyang. Bahkan karena wate nya wate ke nya urung-urung yang telah baca ni. Terus sembahyang Jumat. Wate ke dalam masjid. Tunggu imam mandang dengan baca Fatihah. Baca Fatihah. Gedang keratul ihram ju habis Fatihah tu. Wate le habis Fatihah dengan imam dibaca ayat-ayat pendek, surah pendek. Baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau Qul a'udzu birabbil falaq, atau Idza jaa tabat yada. Yang panjang Fatihah dengan suratnya lebih panjang Fatihah. Sehingga bagi orangnya hanya memungkinkan untuk gepapi Fatihah segala gerukung. Tapi kagak gerukung ibu hanya gerukung sih. Gebeda dong imam baru gerupuknya hana rakaat. Bahkan karena hana gerupuk dong imam dalam rukuk. Mengpabe Fatihah hana gi pabe karena urangnya kagak hukum ke masbuk. Kan muafiq. Karena zaman leganya takbiratul ihram dengan rukuk imam hana le Fatihah. Jadi kebaca Fatihah OBB belum baca. Maliki Yaumiddin kagak rukun ke rukun yang hampirnya ditanggung oleh imam karena dia masbuk. Tapi hanya rukun sampai kagak tidak ada imam baru rukun dia. Yang nanti waktu ada imam salim, orang yang salim sih. Padahal diganya hanya rakaat saja. Yang tidak kena pegang kan tidak orang bayar pegang. Yang masih likur, masih kita dah ada likur, kita yang mumpung. Yang le dah salim, payah dah ipiu oleh mandu untuk tak pegah mandu, supaya kita mah satu rakaat itu, yang kita mah bunuh mestiga dengan rakaat itu. Yang hana mestiga, yang kita mah rakaat kedua, payah tambah dua rakaat itu. Bahkan karena diurusnya hana merumpuk rakaat karena hana demi rukun dengan itu. Dan le perkara-perkara yang menyangkut dengan jamaah yang aturan di nikah orang yang hukum. Bahkan orang yang buat ni yang hukum. Menyo hana betul-betul begitu le baca ke praktek ke amalkan. Kami akan kata buat kata berarti buat kan untuk beramal. Buat untuk kena buat terkait dia buat anak kita boleh. Kerja ada di sini waktu berkol untuk bambuji buat masalah jamaah. Bukan karena ulagam umum ji ikut berjamaah. Jadi tidak sampai tersalah bahawa dia kerja berjamaah. Sampai semayang dan anak hampir kalau rukun mentah hampir apalagi hampir kalau rakaat. Maka yaitu dimaafkan
Ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang karena mentamamkan Fatihahnya. Menyontoh kesempurnaan Fatihah sampai tinggal lebar pun mentang kemaafkan bagi orang yang nak uzur. Nya orang muafik. Artinya kita mau 3 minum atau zaman yang mentang lep Fatihah segala rukun. Ternyata karena imam cepat bacaan, kalau lebih kayaknya dibaca, tapi imam kagak rukun, kagak tidak, kagak sujud yang pertama, kagak dua sujud, kagak sujud yang kedua. Yang segala kebedah dari sujud kedua dan imam, dia makmum penuh berkaya. Sebab mihinan mentang dimaafkan. Jadi lebar rukun yang panjang yang hanaruh i'tidal ngenduk antara 2 sujud. Jadi rukun sujud pertama, sujud keduanya rukun panjang. Yang i'tidal rukun yang menansibu antara 2 sujud. Adapun jika memperbuat akan dia dengan lupa, maka tiada hal. Ini dalam keadaan dua, bukan sengaja, hanya dosa dan sunat kembali muwafaqah bagi imamnya pada barang yang ada imam padanya, dan tiada batal sembahyangnya dengan ia bertambah. Hanaji kepada sembahyang dengan catatan orangnya benar kita rakaat, karena rakaatnya hana kasih. Gegabung dua juga imam, hana lihat puput aturan sembahyang bro. Cuma hana berdosa dan haji kepada sembahyang karena 2. Mantuanya kebiasaan bahu yang jarang-jarang berjamaah. Jadi tunggu imam kagak rukuk, kayaknya mentang gedang ke pabi Fatihah. Tunggu imam kagak tidak, hana lama beli. Kaki terang sujud baru terkejut kepala. Nyampe lagi ruku. Bahkan karena dengannya rakaatnya sehana utume. Ibasi langsung bergabung dengan imam. Muwafaqah bagi imam, baca na imam adanya. Jika imam kabar sujud, yang dari jam 20 jaro langsung terang sujud saja ni. Nah dosa kahana. Dengan catatan untuk wadah yang salimu kepada kebina atau rakaat tu no yang 2 hana rukun itu jadi rukun. Jadinya menyangkut dengan sembahyang maklubah dan sembahyang berjamaah. Seperti itu hanya tak salah bab. Bab dulu ada punya bab kelebihan sembahyang sunnah. Maka kamu cekeh kena. Benar dia sembahyang jika sembahyang duha. Dia sembahyang duha kagak jika ke masalah sembahyang waktu. Maka kena. Sekali lagi yang jadi tulis pada yang menjelaskan. Kita baca ada kali tulis lagi. Dan diriwayatkan bahwasanya apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur, kalau hilang. Karena menyangkut kelebihan sembahyang sunnah. Dan diriwayatkan bahwasanya apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur, ganyan pak, belum mayat dalam kubur tapi sembahyang itu yang perlu tukang beda. Apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur dan datang akan dia 4 api. Jadi 4 api dari 4 penjuru.
Terus apoi dari wi dari unen, minyak dalam kupu dari liker, dari ke, dari ada, dari miuk. Rat rong terus apoi, rat ke, terus apoi, rawle, terus apoi, raki, terus apoi. Dari beberapa penjuru. Yang pajan terusnya, awate kali kita nak. Maka datang sembahyang. Datang sembahyangnya memadam ia akan satu api. Dan datang puasanya memadam ia akan satu api. Dan datang sedekahnya memadam ia akan satu api. Dan datang sabarnya memadam ia akan satu api. Cuma yang kebagi kitanya yang kali ada kebaharannya Mas Saudi. Ni hana pun hidup putro. Yang katakan lagi kitanya jabah bank atau dah jabah ATM dan dari ni kali ada kebah. Ni hana kata apa mana beri ATM nya dulu. Ada ATM. Kita kebah apa kenapa ni jadi. Jadi bila orang kedamang dalam kubur dengan kedamang leuru, kalau kebah apa perkara masa udip, yang baru merasakan manfaat dari perkara. Dia dah galan dia karena kepisah. Dia dah galan si dah pintu likut, dah pintu ke, dah pintu oleh, dah pintu hilang kubur. Kerana pintunya pura-pura keluapui dari jauh. Terowongan keluapui dari jauh pura-pura. Cuma segalom disentuh tubuh kita oleh apunya, buah perkara bunuh terus tukang yang kulit. Terus sembahyang dia kulit apu yang tak buat terowongan. Terus puasa yang kulit tak buat terowongan. Terus sedekah yang kulit. Terus sabar kita. Ini sembahyang yang fardu, puasa yang fardu. Mam ya sedekah? Punya sedekah wajib, kan sedekah kata. Dan yang disebutkan di dalam hadis itu sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Tiap manusia bernaung di bawah sedekahnya sehingga dia berdoa. Orangnya sedekah kata bisa memadamkan api yang datang di dalam kubur dari arah mana saja datang api. Karena dalam hikayah lepot-pot apa dengan sikret mandil ija tempoh jaro nasi yang lepot-pot apa gusai apa dengan sikret roti pakai karena cumanya yang nagam sedekah masa itu. Jadi punya sedekahnya tua berat, ada bapa berubah berat juga. Apakah karena penyesalan urung mati sedekah yang berat. Hana gelak izin bahawa Allah untuk beritahu dunia dunia dia sembahyang hana. Yang di dalam ayat laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqahu. Ya Allah Adam Nabi umur saya ada mendam launa bersedekah ubina harta alaman. Bahkan karena kekalian manfaat sedekah wadai dalam kubur pun juga bermanfaat. Jadi miana betul boleh yang berbuat kelebihan sedekah. Hana sore hingga kubenda apa bilangan. Dina kelebihan sedekah hana sore hingga. Hana pun hana limang, hana 10, hana 1. Karena keutamaan sedekahnya betul-betul luar biasa sehingga orang wadah dia mati yang perlu yang tak perlu ke amalan sedekah.
Kemudian yang keempat sabar. Sabar pada ketika musibah, sabar pada puput taat kepada Allah, sabar pada kebahpun maksiat. Karena maksud dengan kesabaran, sabar balik perkaranya. Menyukan karena gedanya sabar, sungguh haid dah sembahyang. Takkan karena memang berat sembahyang. Apalagi pada kebah, puput yang lain, dengan manga-manga ada puput, kada kebah karena keadaan satu wate berat. Mapakan sampai dah puput karena nak kesabaran. Untuk dah lanjutkan lo, jenuh pada sembahyang. Bak kebah masjid menasih, menyukan karena nak kesabaran, hai dah kebah masjid. Tapi sabar pada meninggalkan maksiat lebih berat daripada sabar pada mengerjakan taat. Menanti sabar bak wate kitanya ditimpa oleh musibah. Cuma kesabarannya kekalan awate pukulan pertama. Karena dalam hadis Nabi as-sabru 'inda sadamatil ula. Wate datang pukulan pertama, watenya kesabaran. Mia bak sorang menjadi musibah berupa kehilangan harta. Nyawate gadahnya. Ya surah uragam ya semayang tubuh menjadi. Bagi terang dia semayang tubuh ke hanali. Nyawate kalian honda hanali, nyawate yang kesabaran. Mia sabar, mia musibah berupa kematian. Wate kita yang dapati orang yang kita cintai, hanali nyawa, wate yang kesabaran. Sebab mereka berlalu 2 euro je mana ni? Anak uban. Orang habis raya agakli baru pun. Orang kedua kamlai mak emotif. Orang kelai kamlai dah betul-betul habis. Anak dia ada. Orang kedua kamlai dah mungkin putrana apa, putrana terdekat kami yang dah pun. Jadi orang pun yang berat. Yang keurupun yang dinilai dina tingkat kesabaran. Jadi wate datang musibah, apapun musibah, yang wate sangat datangnya, inan yang berletak kita yang bersabar. Dan pahala yang disempurnakan oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kesabaran wate datang pukulan pertama. Jadi miwatenya hana sabar. Sehingga baru sabarnya hadapi. Sebab menyebab wadah punya orang hanali silau betul betul mau pepek bagi. Jam ini dia tu silau kau kaya semaya. Kaya ini kaya itu. Beratunya hana sabar anda. Yang pada silau kaya. Wadah saja ada putra aku silau ada hana selalu hitam putih. Tampil orang merepet apa tipu orang lain bagi dia. Kau ni dia merepet ke orang cakap dia lawanya, ikannya macam gini je kita selalu kau lain. Parah dah. Ada mesti ikannya kau merepet kau, sampai ikannya merepet lagi kau. Jadi kau pepem jadi ragu yang tepat mana dari silau. Dan orang lain ada lain pepem yang tepat anak kena silau kau. Cuma yang kebiasa dia bagi dia yang pencuri berantai. Jadi yang gara-gara tidur pencuri mandum jadi pencuri. Nasi dia pengalaman takkan ada. Gaduh je nan, nang melko terkor. Supaya habis urun premadi. Dek habis urun premando, mantang nasi lopnya baru kita. Nyo tilau ikut bah. Padahal kan tilau urun cu tilau kanya. Tilau ikut bah le pengurus mati cici urun yang anji gerah tilau macam itu maya. Kaki cu tilau mati cici. Memikir tilau urun cu tilau kanya. Memang masalah.
Jadi biar sampai terpancing sampai rumpuan lagi, apakah karena hana kesabaran. Padahal biasanya orang mukmin bila ditimpa oleh sama-sama musibah, maka hana ucapan yang paling istimewa untuk diucapkan kecuali Inna lillahi. Silap pada silap milik Allah sih. Dan kembali kepada Allah untuk menuju kepada orang lain yang dikehendak oleh Allah. Jadi mereka lagi yang dikitanya hanali berpindah arogan sampai dia acur silap-silap kau. Berarti silap-silap kali cuk pulang dah Allah untuk menuju ke orang yang lain. Mau dia ingat-ingat kita silapnya jamun kena dalam doa. Kata lulumnya di belah tempat. Dia kicau juga. Jadi miana kesabaran artinya lebih. Bayang boleh di sini yang dia pahala kesabarannya. Mia di dunia syahana pura-pura kali. Dia mulai di alam kubur. Kita yang kalian nyan rupaji fungsi kesabaran katanya masa. Ada bukan katanya nak bersabar masa udik dia sungguh. Apa yang keluar dari terowongannya ke arah sabun. Jadi mampu buh arah yang Tuhan punya benar sabun. So pelenya jino katanya tak berlomba-lomba untuk siap berupa sembahyang, puasa, sedekah dan sabar.